Sultan Hasanuddin. Sebuah nama yang disebut dengan penuh hormat, terukir di hati masyarakat Sulawesi. Terlahir sebagai seorang pangeran, beliau menjadi Sultan Gowa, kerajaan yang terkenal dengan prajuritnya yang gagah berani dan kekuatan maritimnya. Beliau bukan hanya seorang penguasa, beliau adalah simbol perlawanan, mercusuar pembangkangan, melawan bayang-bayang penjajahan yang semakin mendekat. Perusahaan Hindia Timur Belanda yang haus akan rempah-rempah dan kekuasaan mengincar Gowa. Mereka menyebutnya The Hansjes van het Oosten, ayam jantan dari timur. Mereka tidak tahu ayam jantan ini akan berjuang mati-matian untuk melindungi tanahnya. Pemerintahan Hasanuddin dimulai di masa penuh gejolak. Belanda setelah menancapkan kukunya di Batavia, yang sekarang Jakarta, berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka melihat lokasi strategis dan perdagangan Gowa yang berkembang sebagai ancaman, sebuah penghalang bagi ambisi mereka. Belanda dengan persenjataan dan taktik licik yang lebih unggul telah menaklukkan beberapa kerajaan. Mereka George Consulsman, pembelain di Mokono mereka ini. Belanda, ahli manipulasi, pertama-tama mencoba diplomasi. Mereka mendekati Hasanuddin dengan janji kerjasama dan kemitraan. Namun niat mereka yang sebenarnya terselubung oleh kata-kata manis. Mereka menginginkan kendali, bukan kolaborasi. Mereka menawarkan kesepakatan, sebuah perjanjian untuk mengamankan kesetiaannya. Sebagai imbalan atas pengakuan kekuasaan Belanda, Hasanuddin akan menerima sejumlah besar emas. Tawaran ini, meskipun tampak menggiurkan, hanyalah sangkar emas. Sang Sultan mendengarkan, tatapannya tajam, kebisuannya berbicara banyak. Dia melihat tipu daya mereka, menyadari jebakan yang tersembunyi di balik emas yang berkilauan. Menerima tawaran mereka sama saja dengan mengkhianati rakyatnya, menyerahkan kebebasan mereka demi kekayaan sesaat. Hasanuddin, seorang pemimpin yang menghargai kehormatan di atas segalanya, tidak akan tergoyahkan. Lebih baik makan batu kerikil daripada ikut berpesta dalam tirani. Suara Sultan Hasanuddin menggelegar, kata-katanya menggemakan semangatnya yang teguh. Dia menolak untuk tunduk kepada Belanda, memilih jalan perlawanan yang benar daripada iming-iming emas. Keputusan ini memicu badai api. Belanda yang marah atas pembangkangannya melepaskan seluruh kekuatan mereka ke Gowa. Maka dimulailah perang yang akan terukir dalam sejarah, sebuah bukti semangat gigih rakyat Gowa. Hasanuddin memimpin para prajuritnya dengan keberanian yang tak tertandingi. Mereka bertarung dengan semangat harimau yang melindungi anaknya. Keris mereka berkilat di bawah sinar matahari tropis. Angkatan Laut Gowa, yang terkenal dengan kecepatan dan kemampuan manuvernya, bentrok dengan armada Belanda dalam serangkaian pertempuran sengit. Laut memerah oleh darah para pahlawan, baik dari Gowa maupun Belanda. Terlepas dari upaya gagah berani mereka, Gowa menghadapi rintangan yang luar biasa. Belanda dengan senjata api mereka yang unggul, perlahan-lahan mendapatkan posisi atas. Setelah bertahun-tahun berjuang tanpa henti, Gowa jatuh. Tetapi semangat Hasanuddin tetap tak terpatahkan. Bahkan dalam kekalahan, dia menolak untuk menyerah. Dia mundur ke pedalaman, terus menggalang rakyatnya, menjaga api perlawanan tetap menyala. Perjuangan Sultan Hasanuddin menjadi simbol perlawanan Indonesia melawan penjajahan. Keberaniannya, tekadnya yang tak tergoyahkan, menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Dia mungkin telah kalah perang, tetapi dia memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, rasa hormat dan kekaguman yang abadi dari rakyatnya. Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, mungkin telah gugur, tetapi kokok perlawanannya terus bergema sepanjang masa. Seruan untuk kebebasan, "Dog Grut Bet Swallow in New Tiluk Tipun Pranks, Antringle Bridge Fine."